Kewajiban itu ada syaratnya, ada sahnya sholat, ada apa? Batalnya sholat. Kita mesti tahu ilmunya. Kita sholat gak tahu ilmunya, percuma. Jadi artinya apa? Mencari ilmu itu terkadang apa? Bisa menjadi lebih wajib daripada sholat. Maknanya dengan ilmu sholat kita akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan berarti ya udah kita ngaji aja nggak usah sholat. Ya salah juga. Maknanya kita kalau pengen sholat kita selamat, ya mesti ngaji dengan istiqamah. Maka dikatakan oleh Ibn Ruslan, kullu man bighairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun. La tuqbalu, siapa orang yang ibadah tanpa didasari ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang ibadah tapi nggak punya ilmu. Mereka punya potensi melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah. Kadang-kadang kita kalau sholat di tempat-tempat umum suka dapetin ada orang sholat pakai kaos, pakai celana. Pas lagi sujud, celengannya kelihatan. Betul apa enggak? Betul. Mana warnanya abu-abu monyet lagi. Benar. Betul apa enggak? Betul. Sekarang pertanyaannya, dia sadar nggak kalau kebuka? Sangat sadar. Orang beda hawanya. Lebih dingin, area itu lebih dingin. Apalagi musola sekarang sama masjid sekarang pakai AC, bos. Dingin itu. Pertanyaan kedua, apakah dia langsung tutup auratnya? Enggak. Pertanyaan ketiga, dia sadar nggak kalau itu batal? Dia gogol nggak di rumahnya? Enggak. Sementara orang sholat kalau auratnya kelihatan atau tersingkap tanpa sengaja, kemudian dia tidak langsung tutup, maka hukumnya Nah karena minimnya ilmu, akhirnya apa yang terjadi? Nggak dilakukan tuh gogoknya, nggak diulang sholatnya, nggak diiadah sholatnya. Dia sholat, kacamata orang awam, dia udah sholat di sebelah saya, tapi kacamata syariat dia belum sholat. Na'udzubillahimin. Penting cari ilmu. Contoh lagi, saya dulu waktu itu pernah lagi liburan sama kawan-kawan ke Jember. Rumah teman saya di atas gunung. Ini Jember isinya orang Madura semua nih. Gunung dikuasai sama Madura. Isinya orang Madura. Dan orang Madura di situ kalau punya rumah, dia itu punya adat istiadat. Mereka bangun rumah pasti bangun langgar di depannya. Di halamannya dibangun langgar atau musolah. Jadi kalau misalnya nerima tamu di situ atau ada musafir pengen sholat, tinggal sholat di situ, dibuka buat umum. Pasti ada langgarnya. Bahasa di sini saung lah atau gazebo lah. Pasti ada. Nah di kampung itu rumah paling mewah atau rumah paling miskin nggak punya kolam renang, yang ada sungai. Jadi kegiatan aktivitas kamar mandi ada di depan sungai. Ada yang wudhu, ada yang mandi, ada yang buang air, ada yang cuci beras. Itu di situ di sungai. Jadi kalau misalnya apa ya beruntun tuh, di sini yang wudhu, di sini yang mandi, buang air, cuci beras, berarti jadi nasi kuning tuh, kayak dengan rempah-rempah. Ya sudah, kami duduk, kami izin istirahat di situ. Ada umur 60 tahun kakek-kakek keluar, kita izin diizinkan. Kemudian dia turun ke sungai, dia mandi. Pas naik alat tempurnya ditutupin, AK-47 dipegangin sama dia. Maaf, kemaluannya dipegang pakai telapak tangan. Naik ke atas. Kenapa? Pas naik kelihatan soalnya dipegangin, pas turun nggak kelihatan. Naik dia pakai baju, selesai dia sholat. Teman saya bilang, Pak nggak sah sholatnya. Loh kenapa? Batal wudhunya karena bapak megang kemaluan. Karena yang namanya megang kemaluan, punya sendiri atau punya orang, sengaja nggak sengaja, itu hukumnya batal kalau pakai telapak tangan. Paham? Paham? Baik. Ini nggak mau batal dia. Nggak bisa, saya udah wudhu. Batal pak. Apa kata dia? Anak kecil jangan sok tahu. Itu teman saya diomelin tuh semua. Saya diemin aja, saya liatin. Anak kecil jangan sok tahu. Diomelin tuh anak-anak. Kemudian ada kata-kata yang buat saya berpikir, bener juga. Apa kata dia? Dibawa sholat boleh, masa dipegang nggak boleh? Tunggu, saya pikirin tuh. Dibawa sholat boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa dipegang nggak boleh? Sampai detik ini jawabannya masih ambigu sudah. Masya Allah. Betul juga kan? Dibawa sholat boleh. Kenapa dipegang nggak boleh? Tetap teman saya, nggak bisa pak, ini syariatnya begini lah. Ini orang nggak ngaji, ini orang awam jahil, dikasih ilmu nolak. Sehingga cara ngejawab orang-orang juhala, orang-orang awam model begini ya dengan apa? Dengan bikin-bikin hukum. Yang penting masuk, yang penting masuk, yang penting sampai itu syariat. Saya liatin aja. Setelah saya lihatin nih dua orang nih, orang tua sama anak kecil berdebat gak kelar-kelar, saya masuk. Saya bilang, bapak bener, saya dukung bapak. Apa kata ini orang?
Ini baru anak cerdas. Saya dipuji, saya dapat ilmu. Apa ilmunya? Ketika si bodoh dipuji, ketika si bodoh didukung kebodohannya, maka Anda akan mendapat pujian dari si bodoh. Paham? Ketika si bodoh, pendapat si bodoh kamu dukung, maka Anda akan dipuji oleh si bodoh. Contoh, wah direkam nggak jadi deh. Toto Intel masuk ke rumah lagi. Ya, apa-apa nengokin kagak lu, apa-apa kata dia. Ya, ya. Jadi artinya begitu. Ketika orang bodoh, pendapatnya kita dukung, maka dia bakal kasih pujian buat kita. Ente pahamin dah. Ya, cari gambaran masing-masing. Misal BBM naik, ente dukung, ente bakal wah ini baru masyarakat bagus nih. Ya, apa sih didukung? Pasti ente dapat pujian, paham? Nah, jadi itulah intinya. Kemudian setelah itu, akhirnya saya bilang sama bapak, Pak, sebetulnya bapak betul, teman saya betul, Pak. Oh gitu, jelasin deh. Kalau kamu yang jelasin saya terima, karena kamu pintar, kata dia. Soalnya apa, sudah ngedukung, dapat poin. Baik, gini, bapak betul. Memang Pak, ada dua pendapat. Yang namanya hukum itu ikhtilaf, pasti ada perbedaan pendapat. Paham? Nah ini cuman saya bikin-bikin nih. Satu pendapat dukung bapak, satu pendapat lagi dukung teman saya, dua-duanya betul. Memang teman saya betul, dibawa sholat boleh, dipegang batal Pak. Tapi ada lagi pendapat yang mendukung bapak, dipegang nggak batal, tapi nggak boleh dibawa sholat. Tinggal bapak pilih mau yang mana. Pikir, kalau nggak boleh dibawa sholat terus gimana deh? Saya kasih solusi, taruh di atas piring Pak. Bu, jangan traveling Bu, mikirin taruh di atas piring nih. Ah, sosis goreng nih, sos bak, sosis bakar. Jangan dipikirin, taruh di atas piring. Akhirnya singkat cerita, dia terima lah. Baik, saya ikut pendapat yang itu saja deh, dibawa sholat boleh, dipegang batal, ketimbang saya harus taruh di atas piring, kata dia. Ya udah, selesai. Tujuannya nyampe, maksudnya nyampe. Kenapa percuma dikasih dalil, nolak ini orang? Sehingga kita kasih cara lah. Baik, pertanyaannya, umurnya tadi berapa tahun? Berapa tahun? 60 tahun. Baik, orang itu punya kewajiban sholat ketika sudah balik. Balik itu ada dua kondisi. Pertama dengan cara ihtilam, keluarnya mani. Ada cara yang kedua, yaitu apa? Melalui umur 15 tahun sempurna, walaupun dia tidak pernah keluar mani, maka hukumnya sudah punya kewajiban yang harus dia lakukan dan tanggung jawab dirinya sendiri. Dan saya anak kecil nggak pantas tanya dan nggak beretika tanya, kek kapan keluar maninya? Sehingga kita pakai jalur husnudzon. 60 tahun dia punya kewajiban saat usia 15 tahun. 60 kurang 15, susah ngitungnya. Saya kasih yang mudah, 60.000 kurang 15.000 Bu, berapa? Kadang-kadang ibu-ibu kalau digambarin pakai duit bisa ngitung itu. 60.000 kurang 15.000 berapa Bu? 45.000, pintar. 45 gocap kembali goceng. 45 tahun, betul? Betul apa enggak nih? Baik. Berarti selama 45 tahun dia sholat gak pernah sah. Kenapa? Dia bilang, kami dari kecil dan orang kampung begini caranya. Kalau pengen sholat wudhu di bawah, kemudian ya kita pegang, kita tutup, malu. Bayangin dia bodoh 45 tahun. Agama ini kan mempermudah, bukan mempersulit. Kok bisa kita mesti bodoh? Ini namanya mempersulit. Nah jawabannya, Anda yang mempersulit diri Anda. Coba Anda nggak melakukan hal demikian, Anda nggak bodoh. Betul? Jadi jangan nyalain agama dikit-dikit. Nah orang yang suka dikit-dikit nyalain agama nih, teman-temannya Fajar Satboy ini, jangan-jangan. Masya Allah. Paham? Ini kondisi orang yang ibadah nggak pakai bahaya nggak kira-kira? Bahaya nggak kira-kira? Begitu juga nanti puasa, Nabi mengatakan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tapi nggak dapat pahala, cuma dapat lapar sama analoginya orang yang puasa nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala tapi dapat dosa karena melanggar salah satu dari 5 pelanggaran, dapat dosa dia. Seperti apa analoginya, gambarannya? Seperti orang kerja nggak mau terima gaji tapi maunya bayar denda. Ini orang pintar apa orang sakit nih? Ada orang kerja Bu di pabrik, pas giliran dikasih gaji dia nolak. Enggak Pak, saya nggak mau gaji, saya pengen bayar denda aja deh, sampai jual sawah dia bayar denda. Kira-kira pintar apa sakit nih orang? Pintar apa sakit? Wah, nggak waras nih orang. Ini kerja banting tulang rajin lagi, tapi nggak dapat apa-apa malah bayar dan denda.
Nah itu seperti itu, nanti ada orang puasa tapi nggak dapat pahala, malah dapat dosa. Pertama, al-kadhibu, yang suka bohong. Lagi puasa bohong, batal pahala puasanya, walaupun puasanya nggak batal tapi pahala puasanya batal dan dapat dosa. Yang kedua, al-ghibah, si mulut lancip, yang tukang gibah. Nah, mak-mak banyak nih. Nabi bilang salamatul insan fi hifdzil lisan, selamatnya manusia dalam jaga ucapan. Dan Nabi juga kasih informasi di neraka banyak kaum Hawa, orang perempuan. Kenapa? Gara-gara nggak bisa jaga ucapan. Maka oleh sebab itu, nih kalau di sini mah ahli jannah semua ini. Amin ya rabbal. Jaga mulutnya, Bu. Kenapa? Karena faktanya begitu, ibu-ibu yang nggak bisa jaga ucapan. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nggak percaya, saya kasih faktanya, Bu. Tukang sayur orang kampung lain, Bu, datang ke kampung kita nyari nafkah dagang sayur. Itu gerobak sayur di tangan ibu-ibu bisa berubah jadi meja bundar kok. Tempat pertukaran informasi itu gerobak sayur, Bu. Kangkung dipegangin sampai layu. Dibeli kagak, cuman ceritain tetangga baru beli kulkas baru. Nih, ibu sebelah rumah saya buru cuci, dia beli kulkas 40 pintu. Jangan 4 pintu, 40 pintu. 4 pintu dia beli, padahal cuman buru cuci. Saya aja yang kerja ini itu all shop, dagang juga ini itu, masih juga kulkasnya 1 pintu, dia udah 4 pintu padahal buru cuci. Pasti nih mak nih, pasti miara tuyul nih orang tuh. Banyaknya begitu, gibahin orang, si mulut lancip. Orang zaman sekarang lebih pintar melihat aib orang lain ketimbang melihat aibnya diri sendiri. Itu faktanya. Melihat orang sarungnya bolong sedikit, celananya bolong sedikit, ya tuh lihat tuh sarungnya bolong, tuh lihat tuh celananya bolong. Lah dia keluar rumah nggak pakai celana. Itu keadaan sekarang begitu. Orang sekarang pintar buat apa? Nyari kesalahan daripada orang lain, tapi dia buta untuk melihat kesalahan diri sendiri. Itu sudah akhir zaman begitu. Makanya kalau udah gibah, masya Allah, sedep banget. Bawaannya pengen kasih kopi sama samsu aja, biar tambah rajin. Na'udzubillahi min. Yang ketiga, al-fitnah. Fitnah. Yang keempat, adu domba. Yang ketiga daripada adu domba, yang keempat sumpah palsu. Yang kelima, banyak anak muda nih, natrobi syahwat, melihat dengan syahwat. Sampai ulama menggambarkan apa? Kalau misalnya ada orang ngelihat tembok syahwat, batal pahala puasanya. Ah masa Bib, emang ada orang kelainan melihat tembok syahwat? Waduh Bu, orang kalau kelamaan jomblo gila Bu. Bener. 8 tahun yang lalu saya ngelihat berita di Bali, seekor sapi diperkosa. Lah serius. Akhirnya itu sapinya dibuang ke laut, rasanya buang sial. Itu di Bali. Ada lagi Jawa Tengah atau di Jakarta, saya lupa. Bebek diperkosa, bebek telur. Bayangin coba. Diperkosa sampai betelor tuh bebek. Saya nungguin netesnya mirip siapa? Pengen tahu. Itu kejadian. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Hati-hati orang zaman sekarang. Masya Allah Bu, udah aneh-aneh. Aneh-aneh. Hati-hati. Natrobi syahwat. Apalagi bulan puasa, bulan dimana banyak cabai-cabean berkeliaran. Sekarang yang dilihat cabai-cabean nemu apa enggak? Udah hampir punah. Udah nggak ada. Tapi nanti bulan puasa ada aja 3 ekor kelepas. Ada aja. Mana rambut lepek lagi. Iya. Warna belantong nilon. 3 warna. Muka putih, leher dekil. Masya Allah, paha itu metalik. Wah, ada yang begitu. Iya, ada apa enggak? Ada. Belum lagi banyak bekas knalpot. Semakin banyak semakin cantik menurut mereka. Subhanallah. Ada apa enggak? Ntar tuh ketemunya bulan puasa banyak berkeliaran. Iya. Ada zaman-zamannya pura-pura nyari takjil, ngabuburit. Kita pengen datang nih buka bersama atau pengajian tempat guru, lagi jalan naik motor udah ganteng nih anak, pakai kopiah, baju koko, celana panjang, kalau nggak pakai sarung, jalan naik motor sembari baca zikir, sholawatan yang diajarin Habib Muhammad Jufri, baca ya latif, baca istighfar. Ada aja ntar 3 ekor, ntar 4 ekor nyalip depan kita. Bener apa enggak?
Kalau nyalip ngebut gak ada urusan. Kadang udah nyalip di depan langsung jalannya pelan-pelan, caper banget di bocah. Ada apa enggak? Ada. Udah gitu bercanda-bercanda di atas motor sama temennya, tepok-tepokan. Lah, kenapa lu? Sakit nih anak. Caper. Naudzubillah min. Ada nggak yang model begitu? Hati-hati, jaga pandangan mata. Makanya dianjurin banyak-banyak baca Quran di bulan puasa. Kenapa? Di dalam bulan puasa itu semua dilipat gandakan sama Allah. Dari 70 sampai 700. Ibadah dilipat gandakan. Sampai tidur aja dihitung ibadah. Wah, kalau gitu saya ambil nasihat Habib. Saya pengen tidur. Bangun-bangun lebaran. Jadi ashabul kahfi. Iya. Boleh, nggak apa-apa, lanjut aja, tidur aja sampai lebaran baru bangun. Kalau bisa jangan bangun selamanya. Ini anak model begini bu, anak-anak reject bu, tukerin sama panci. Lu kerjaan lu tidur mulu, beban keluarga lu ya. Makan tidur, masya Allah, itu laku gue jual lu. Apa-apa bu, produk gagal itu anak. Paham? Isi ngaji. Robi'atu Adawiyah 7.000 kali hatamin Quran. Heb Ahmad Al-Muhdar 8.000 kali hatamin Quran. Heb Abdurrahman Segaf pagi 4 kali hatam, sore 4 kali hatam di luar bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan setiap 1 rakaat sekali hatam, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Sisanya hitung sendiri. Sholat fardu sehari semalam berapa rakaat? Berapa? 2. Gila lu. Lu sholat sehari cuma 2 doang, itu juga subuh jam 11 lu ya. Masya Allah, 17 rakaat. Walhasil Anda luar biasa. Ente kadang-kadang 17 rakaat. 17 itu sholat fardu. Ente 17 semua 17 rakaat. Belum sholat terawih. Terawih berapa rakaat? Berapa? Hah? Banyak banget lo, 23. 20, witirnya yang 3. Di sini kalau udah rajin banget ya. Kalau udah males banget ini modelnya. Tarawih 20 rakaat, witir kita 3, beliau 11. Duha kita 2, beliau 8. Itu pun kalau kita duha. Belum hajat, tasbih dan sebagainya. Sehari semalam puluhan kali dia hatamkan Quran. Masya Allah. Nah, ini diceritakan bukan untuk membuat kita pesimis. Ya Allah, masa iya kita bisa ngikutin. Gak usah, yang Allah pengen bukan kita banyak-banyakan hatam. Yang Allah pengen baca Quran yang istiqomah. Ketika kita baca Quran istiqomah, tanpa kita sadari kita akan hatam dengan jumlah yang banyak. Tanpa disadari, yang penting istiqomah. Banyak kan orang zaman sekarang yang istiqomah baca chat dari mantan. Wah, dari mantan dibacain sama dia. Oh sayangku, wajahmu sungguh cantik seperti rembulan. Demimu gunung kan kudaki, samudra kan kuselami. Masya Allah. Anak muda zaman sekarang lebih nurut sama pacar ketimbang sama orang tua. Disuruh orang tua susahnya minta ampun, disuruh pacar gerecepnya luar biasa. Lo seneng sama pacar, susah sama orang tua lo ya. Hujan, gonjengan sama pacarnya, naik Shogun, bekas kantor galon nih, jalan. Hujan deras, pacarnya nyolek. Bang, sayang, pinggir dulu. Oh, nggak apa-apa, nanti abang enggak, demi kamu. Demi kamu. Gila nih bocah. Nyampe turunin di rumah selesai, abang masih kuat, abang kuat. Abang tukang galon, kuat. Sampai rumah ketemu sama orang tua, cium tangan, mak, ya Allah masuk angin mak, kehujanan, kerokin mak. Pas kerokin minta sama emak, pas seneng-seneng sama memang. Masya Allah, anak-anak model begini ya Allah bu, kiloin bu. Iya, mau ngapain miara model begini? Mending miara kambing bu, nggak nyusahin banget ke doi. Masya Allah, innalillah wa inna ilaihi. Ayo diperhatiin ya anak-anak muda, itu ibumu, itu ayahmu, bakti sama mereka. Mereka itu yang mempertaruhkan nyawa, cari nafkah buat kamu. Mereka yang mengantarkan kamu sampai ke pendidikan yang tinggi, punya etika, bisa masuk ke dalam surga. Mereka yang berjuang. Lah pacaran sekarang banyak orang pacaran tapi jagain jodoh orang. Lo cuma jadi security. Nah iya, betul apa enggak? Nah begitu nyatanya. Masya Allah. Na'udzubillah min
Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Sampai-sampai nih, saya ada kata-kata nih. Susu beruang campur nutrisari. Udah selalu berjuang, tetap aja tereliminasi. Masya Allah. Banyak yang model begitu, makanya ganti, jangan Shogun, Beat. Iya, Beat lebih menarik daripada Shogun. Apalagi Aerox, waduh, knalpot bobokan. Waduh. Top. Ya, cicilan panjang nggak apa-apa, nunggak 11 tahun gak jadi masalah, tekor asal tesohor. Itu orang Yaman sekarang begitu tuh. Na'udzubillahi min. Nah, maka oleh sebab itu tobat. Orang tua dahulukan, etika didahulukan, ibadah tingkatkan. Man faraha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Siapa orang yang gembira menyambut bulan suci Ramadan, akan diharamkan jasadnya disentuh oleh api neraka, maknanya dimasukkan ke dalam surga. Wah, saya bakal gembira, Bib. Ini KTRT nih, dengar hadis ini, saya bakal gembira. Saya kumpulin warga, saya bikin lagi acara, saya undang biduan-biduan ibu kota. Waduh. Saya bikin pesta kembang api. Saya pokok bikin gebiar buat menyambut Ramadan. Nah, gelok namanya nih. Bukan begitu. Gembira di sini maknanya untuk apa? Meningkatkan kualitas ibadah taqwa kepada Allah Subhanahu. Itu baru bentuk gembira menyambut bulan suci. Farhatan lisaim, dua kebahagiaan buat orang yang puasa. Yang pertama, farhatun indal muftir, diberikan kebahagiaan oleh Allah ketika buka puasa. Contoh, kita nih lagi nggak puasa, siang-siang ya, suguhin coba sirup marjan. Apa hatinya? Gembira nggak? Biasa marjan. Kolak, sediain kolak pisang, biji salak, pacar, sediain di luar bulan Ramadan. Biasa, tapi pas bulan Ramadan pengen nunggu beduk maghrib, si istri udah jejerin tuh, ada bihun, ada gorengan, ada es teler, ada es campur, ada es yanida, ada apa lagi, macam-macam es dah. Sediain semuanya. Ya buat, ya Allah, kita ngeliat marjan, Masya Allah, marjan anak mana nih, botoh banget ini. Ngeliat marjan aja udah mesem-mesem, Bu. Ngelihat pacar Cina, Masya Allah, enak banget kalau lewat tenggorokan nih. Tuh, dikasih kebahagiaan sama Allah Ta'ala. Betul apa enggak? Makanya bulan puasa, Masya Allah, Bu, bulan puasa sampaan lebih banyak daripada bulan biasa. Belanja mulu, jarang masak. Masak ya sekedarnya, sisanya belanja pizza, McD, hoka-hoka bentol. Apalagi ya kan, kalau yang bento yang asli nggak sanggup beli, yang bentol aja dah. Ya, banyak dijejerin itu, lihat berkahnya bulan Ramadan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi, diberikan kebahagiaan ketika nanti di dalam surga diizinkan dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngebul mulu lu, Masya Allah, lagi acara pengajian lo ngebul, akhirnya nanti jadi kebakaran Pertamina nih. Jangan dong. Pelumpang. Insya Allah kita doain buat korban-korban yang di Pelumpang. Mudah-mudahan mereka semua husnul khatimah. Mudah-mudahan mereka semua menjadi syahid, dan mudah-mudahan yang tertimpa musibah diberikan kesabaran oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah. Kesian tuh, hati-hati ya, daerah-daerah itu yang dekat-dekat Pertamina, daerah-daerah seperti itu, hati-hati ya, jangan lupa matiin kompor, hati-hati jangan buang puntung rokok sembarangan, karena penyebabnya itu bahayanya luar biasa, paham? Jadi jaga keselamatan dan kemaslahatan umat, doakan mereka. Kemudian juga ibu bapak bentar lagi puasa, yang punya makanan lebih, punya pakaian lebih, kirimin ke sono, Bu. Saudara-saudara kita itu orang Islam tuh, al muslim akhul muslim, sesama muslim bersaudara. Saudara, bantu mereka. Bantu mereka, punya makanan lebih, bantu mereka. Punya sembako, bantu mereka. Punya pakaian-pakaian, bantu mereka. Mereka butuh bantuan kita, Saudara. Mereka butuh bantuan. Dikatakan siapa orang yang membantu saudara semuslimnya, maka akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak yaumil qiyamah. Nah, mudah-mudahan Ramadan ini kita diberikan daripada semangat yang tinggi oleh Allah Ta'ala, bisa ibadah dengan maksimal, dan mudah-mudahan semuanya juga diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Itu saja yang bisa disampaikan. Dan juga saya minta maaf, saya mohon izin khususnya kepada guru kita bersama Al Habib Fakhri untuk melanjutkan acara di tempat Habib Ahmad bin Ali As-Segaf, ya, Majlis Ta'lim An-Nurul Kasyaf. Kita lanjut ke sana, dan insyaallah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sehat walafiat kepada kita semua dan guru-guru kita. Insyaallah bisa bertemu kembali. Hadza min alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi